Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Apakah Anda masih semangat? Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anda sekalian, kita masuk pada proses pembelajaran. Apakah Anda sudah siap? Jika sudah siap, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda semuanya, mari simak video berikut ini. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Anda semuanya, kembali lagi bersama Bapak untuk mengulas materi kita berkaitan dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kali ini kita kembali mengulas tentang cara menarik kesimpulan. Nah, Anda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Kemudian, Ananda mampu merumuskan kesimpulan dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, masih ingatkah Ananda apa itu kesimpulan? Masih ingat kan? Nah, kesimpulan itu adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang atau teks. Jadi ikhtisar atau sebuah kesimpulan. Jadi adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang atau teks. Nah, Anda pasti sudah paham apa itu ide pokok? Nah, itu apa masalah utama yang mesti dibahas dalam suatu teks bacaan tersebut. Nah, Anda sekalian, bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik itu? Nah, yang pertama apa? Nah, ciri-cirinya yang pertama itu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Nah, yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke umum. Kemudian menggunakan kosakata baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci. Jadi harus ada kata kunci di kelas 5. Nah, Bapak sudah belajar tentang kata kunci. Nah, di sini kita gunakan itu kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan itu? Yang pertama yaitu caranya bacalah semua paragraf dengan saksama. 2. Tentukan ide pokok paragraf tersebut, kemudian simpulkan paragraf berdasarkan ide pokok. Jadi cara menentukan kesimpulan ini harus paham kita apa itu ide pokok. Kita cari dulu kalimat utamanya. Setelah ide pokok dapat, kemudian kita tarik mana kata kunci dari teks tersebut. Nah, bagaimana cara memahami isi bacaan tersebut? Yang pertama yaitu kita menggunakan kalimat tanya. Nah, jadi salah satu cara memahami isi bacaan itu adalah menggunakan kalimat tanya dan menemukan jawaban dalam bacaan. Kata apa? Menanyakan benda atau objek suatu peristiwa. Kata siapa? Untuk menanyakan pelaku atau nama orang. Kata kapan? Untuk menanyakan waktu. Kata di mana? Untuk menanyakan tempat. Kata bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara atau proses, ciri dan sebagainya. Sedangkan kata mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, paham Anda semuanya? Jadi untuk memahami isi bacaan, kita harus memahami ini kata tanya ini. Nah, sekarang contoh menentukan kesimpulan. Nah, contoh paragraf. Sapi Ongle merupakan sapi hasil persilangan antara sapi Jawa dan sapi India. Sapi Ongle memiliki warna kulit putih dan terdapat punuk di punggungnya. Selain dapat digunakan sebagai sapi pekerja, sapi Ongle juga sangat baik digunakan untuk peternakan yang dimanfaatkan dagingnya. Hal tersebut dikarenakan proporsi daging pada sapi Ongle sangat baik. Ada kata kunci, sapi Ongle. Nah, jadi kata kuncinya ada sapi Ongle. Ya. Nah, bagaimana cara menemukan kesimpulannya? Yang pertama, tentukan ide pokok. Jadi ide pokoknya yang dibahas itu adalah tentang sapi Ongle. Nah, tentang apa? Sapi Ongle. Nah,
Kemudian ada kata kuncinya di akhir paragraf, yaitu tentang proporsi daging yang sangat baik. Nah, kita gabungkan saja. Jadi kesimpulannya itu adalah sapi ongole memiliki proporsi daging yang sangat baik. Ini adalah contoh paragraf yang pertama. Jadi triknya yang pertama itu ambil kata kunci dari kalimat utama atau dari sebuah ide pokok. Nah, jadi kata kuncinya yang dibahas dalam teks ini berkaitan tentang sapi ongole. Tulis dulu sapi ongole. Nah, kemudian kita baca dengan baik, simak teks ini, baca dengan baik, pahami. Nah, di situ ada tentang daging, ya. Nah, jadi proporsi daging pada sapi ongole sangat baik, ada dikunci di akhir paragraf. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah sapi ongole memiliki proporsi daging yang sangat baik. Nah, contoh berikutnya ya. Nah, simak ini. Nah, ada berapa paragraf ini? Ada berapa, Nak? Ada 3 paragraf. Nah, kita baca judulnya. Apa judulnya? Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal dengan La Dua. Masuk kita pada paragraf yang kedua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Nah, masuk kita lagi ke paragraf yang ketiga. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, ini adalah teks bacaan tentang daun pandan. Nah, kita ulas satu persatu. Apa ide pokok pada paragraf pertama? Nah, sudah kita baca tadi, daun pandan adalah tumbuhan semak. Ada pada kalimat utamanya di awal paragraf. Ingat kata kuncinya adalah daun pandan. Jadi kata kunci yang pertama adalah daun pandan. Nah, di mana daun pandan ini? Ada di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kata kuncinya daun pandan adalah tumbuhan di negara Asia Tenggara. Itu ide pokok yang pertama. Boleh kita jadikan ke sebuah kesimpulan. Jadi daun pandan itu adalah tumbuhan semak tumbuh di negara Asia Tenggara. Paragraf yang kedua, helai daun pandan berbentuk pita. Nah, ada di akhir paragraf kata kuncinya, helai daun pandan berwarna hijau. Nah, jadi daun pandan itu berwarna hijau. Nah, yang ketiga, ambil kata kuncinya, masyarakat memanfaatkan pandan. Nah, apa itu kesimpulannya? Daun pandan adalah tanaman yang tumbuh di Asia Tenggara. Ambil paragraf yang kedua, daun pandan berwarna hijau. Boleh tidak memiliki panjang ini, boleh kita singkat. Daun pandan adalah tanaman tumbuh di Asia Tenggara, daunnya berwarna hijau dan dimanfaatkan sebagai rempah-rempah, bahan baku pembuatan minyak wangi. Nah, ini adalah kesimpulan. Boleh kesimpulan itu dengan bahasa sendiri, tapi tentukanlah kata kunci dari teks tersebut. Apakah Anda sudah paham? Nah, jika sudah paham, ulang-ulang kembali ya. Nah, itulah materi kita berkaitan dengan membuat kesimpulan. Semoga Anda paham dengan materi hari ini. Terima kasih. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Anda paham dengan penjelasannya. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.